وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam 7 Sya'ban 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dimanapun kita berada. Wah, saya ketika diberitahu oleh panitia Masjid Imam Nawawi di Cilegon, langsung kenangan saya kepada ikhwah-ikhwah yang ada di Cilegon. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hati, salah satu tempat yang sangat berkesan saat berdakwah bagi saya adalah di Masjid Imam Nawawi Cilegon. Dan masjid ini terlihat sekali perjuangan dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika ada tawaran untuk mengisi kajian online dari Cilegon, maka meskipun hari Ahad biasanya saya tidak mengisi kajian karena ini waktu untuk keluarga, maka saya meminta izin kepada keluarga bahwa ini adalah panitia kajian yang hebat-hebat, yang semoga mereka ikhlas dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Dan tema yang diangkat pada kesempatan kajian kali ini adalah tema yang sangat menarik, yaitu takwa
adalah solusi utama. Menarik dari beberapa sisi. Yang pertama, takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu dan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131, "Walaqad wassayna alladzina utul kitab," dan sungguh kami telah wasiatkan orang-orang yang diberi Alkitab min qablikum, sebelum engkau, wa iyyakum anittaqullah, sebelum kalian dan juga kepada kalian. Wasiatnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Umat Ahlul Kitab sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian menariknya dari sisi yang kedua adalah bahwa takwa juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dari hadis Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada, beliau berkhutbah pada haji wada. Kemudian beliau bersabda, ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala, dan salatlah 5 waktu. Berpuasalah kalian pada bulan kalian, yaitu bulan Ramadan. Bayarlah zakat harta kalian. Taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya takwa adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Takwa adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya seluruhnya. Karena di dalam haji wada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menunaikan ibadah haji, dan kebanyakan mereka menunaikan ibadah haji. Kemudian kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengutus pemimpin untuk berperang yang beliau tidak mengikuti peperangan tersebut, maka beliau mewasiatkan kepada pemimpin perang tersebut agar bertakwa kepada Allah, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti perang tersebut agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena inilah
para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Mereka saling mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam khutbah-khutbah mereka, di dalam surat menyurat mereka, dan juga di dalam saat mereka wafat atau mau wafat. Mereka senantiasa mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kataba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ila ibnihi Abdullah, amma ba'd fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu man ittaqahu waqah wa man aqradahu jazahu wa man syakara zadahu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang khalifah Amirul Mukminin sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menulis surat kepada anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, amma ba'du fa inni, sesungguhnya aku mewasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya siapa saja yang bertakwa, niscaya Allah akan menjaganya. Lihat ini, siapa saja yang bertakwa, niscaya Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang menghutangi, maka Allah akan memberikan balasannya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib, Al-Khalifah Ar-Rasyid Ar-Rabi'. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat yang merupakan khilafatun nubuwah, yaitu kekhalifahan kenabian. Beliau berwasiat kepada seorang lelaki. Beliau berkata, usika bitaqwallahi azza wa jalla alladhi la budda laka min liqa'ih wa la muntaha laka dunahu wa huwa yamliku dunya wal akhirah. Aku wasiatkan kepada engkau untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang kamu pasti akan menemuinya, dan tidak ada akhir kehidupanmu kecuali menemuinya, dan dialah Allah yang memiliki dunia dan akhirat. Seorang yang saleh, dia memberikan surat, menulis surat kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini bukan saudara sekandung, tetapi saudaranya karena Allah. Maka orang saleh tersebut menulis, amma ba'du usi bitaqwallahi alladhi huwa najjika fi sararatika wa raqibuka fi alaniyatika faj'alillaha min balika ala kulli hal fi laylika wa naharika wa khafillaha biqadari qurbihi minka wa qudratihi alayka wa'lam annaka bi'ainihi la takhruj min sultanihi ila sultani ghairihi wala min mulkihi ila mulki ghairihi falyu'azzim minhu hadarak wal yukthir wajalaka wassalam. Ini surat yang sangat indah dari seorang saleh kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Amma ba'du, aku wasiatkan bertakwalah kepada Allah, yang Dia
menyelamatkanmu, atau yang dia menelitimu saat dalam keadaan rahasiamu dan mengawasimu saat dalam keadaan di hadapan khalayak ramaimu. Maka jadikanlah Allah Azza wa Jal dalam benakmu di setiap keadaan, dalam malammu, dalam siangmu. Kemudian ini perkataan indah. Ini perkataan indah. Ya, mudah-mudahan bisa kita mengamalkannya, terutama yang berbicara di hadapan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah. Agar saya tidak cuma ngomong saja. Ini perkataan indah. Beliau mengatakan, wa khafillah biqadri qurbihi minka. Takutlah kepada Allah dengan ukuran kedekatannya darimu. Takutlah kepada Allah dengan ukuran kedekatannya kepada darimu. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat dengan kita, dekat zatnya dan dekat ilmunya. Wa qudratihi alaik, dan takutlah kepada Allah dengan kuasanya atasmu. Allahu Akbar. Ini perkataan agung. Orang-orang yang saya baru kemarin heran, ada seorang istri bertanya, Ustadz, bagaimana menasihati suami yang suka menonton film porno dan akibatnya dia melakukan onaninya dengan cara rebahan. La haula wala quwata illa billah. Padahal dia mempunyai istri. Kita menutup dulu permasalahan apakah istrinya jelek, apakah istrinya tidak bisa melayani, apakah istrinya, kita tutup dulu. Yang penting dia punya istri. Tetapi lihat orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka takutlah kepada Allah. Khafillah biqadri qurbihi mink. Takutlah kepada Allah dengan ukuran takutnya itu, dengan ukuran kedekatan Allah darimu, dan dengan ukuran kuasa Allah atasmu. Allah Maha Kuasa atas kita. Takutlah kepada Allah sebesar kuasa Allah kepada kita. Takutlah kepada Allah sedekat Allah kepada kita. Kita terkadang seseorang berani dia bermaksiat saat sendirian karena menganggap tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mendengarnya, tidak ada yang menguntitnya. Tetapi ketika ada yang melihatnya, maka dia khawatir, takut. Maka ini bukan makhluk yang melihat, akan tetapi Allah yang ilmunya mengetahui yang telah lalu dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Bagaimana terjadi, jikalau terjadi, Allah mengetahui. Allah mengetahui mata yang berkhianat saat melirik kepada hal yang diharamkan. Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Sebesar itu, sebesar kedekatan Allah seperti itu, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kuasa Allah terhadapmu. Allah kuasa untuk mewafatkan kita saat ini juga. Allah kuasa untuk menjadikan kita penuh dengan penyakit saat ini juga. Allah kuasa
menjadikan kita miskin semiskin-miskinnya, maka takutlah kepada Allah sesuai dengan kuasa Allah atasmu. Ini yang membuat kita akhirnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah engkau dalam pandangannya. Ya'lamu alam ya'lam. Apakah dia tidak mengetahui? Bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, alam ya'lam bi annallaha yara. Orang yang saleh ini menulis kepada saudaranya karena Allah, wa'lam annaka bi'aini. Ketahuilah engkau, saya dan Anda benar-benar dalam penglihatannya, tidak keluar dari kekuasaannya kepada kekuasaan selainnya, dan dari kerajaannya kepada kerajaan selainnya. Maka besarkanlah sikap takutmu darinya, dan perbanyaklah pengagunganmu terhadapnya. Wassalamualaikum. Nah, ini semua menunjukkan bagaimana Allah memberikan wasiat takwa. Rasulullah memberikan wasiat takwa. Para salafus saleh saling berwasiat takwa. Maka tema kali ini sangat agung, yaitu tema tentang takwa adalah solusi utama. Ahibati hafizakumullah ta'ala, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Pengertian yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala tentang takwa sangatlah banyak. Saya akan sebutkan beberapa pengertian yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Di antaranya yaitu perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, wa aslu taqwa an yaj'al al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan taqihi minhu. Dan asal muasal takwa adalah seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan yang dia takuti dan dia khawatirkan benteng yang menjaganya dari yang dia takuti tersebut. Seorang hamba menjadikan benteng antara dirinya dengan sesuatu yang dia takuti. Inilah yang disebut dengan takwa. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, takwa haqiqatuha al-amalu bi ta'atillahi imanan wa ihtisaban amran wa nahyan. Takwa hakikatnya adalah beramal dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan penuh keimanan dan berharap pahala, baik itu berupa mengerjakan perintah yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala, ini adalah takwa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Kemudian sebagian ulama mengatakan pengertian takwa yang paling
jami' mani, komprehensif, adalah yang dikatakan oleh Talq ibn Habib rahimahullahu taala, seorang yang bernama Talq bin Yahya al-Anazi. Beliau seorang tabi'i, wafat pada tahun sebelum 100 Hijriah. Beliau berkata tentang pengertian takwa, "Idza waqa'atil fitnatu fa'atfi'uha bittaqwa." Jika telah terjadi fitnah, kegentingan yang mendatangkan kerusakan, maka padamkanlah dengan ketakwaan. Lalu para sahabatnya bertanya, saya minum dengan tangan kanan. Sekarang kalau live saya begitu terus, saya minum dengan tangan kanan biar menghilangkan su'udzan dari orang lain, karena mungkin yang terlihat adalah tangan kiri. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan ketika ditanya apa itu taqwa, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau beramal dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena engkau berharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan di atas petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh para ulama, hadza min ahsani ma qila fi haddit taqwa. Ini adalah yang paling bagus dalam pengertian takwa. Ya, ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, para ulama di antaranya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka mendefinisikan takwa dengan berbagai macam pendefinisian yang sangat menarik. Beliau mengatakan di antaranya perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang takwa. Kata beliau, al-amalu bit-tanzil wal khawfu minal jalil wal istizadatu liyaumir rahil. Takwa adalah beramal dengan syariat yang diturunkan dan takut kepada Allah yang Maha Agung Jalil, dan membekali diri, menambah bekal untuk hari kiamat, untuk kehidupan di hari kiamat. Ini pengertian takwa yang indah. Beliau mengatakan takwa adalah beramal dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takut kepada Allah yang Maha Agung. Yang ketiga, terus menambah bekal untuk kehidupan setelah kematian. Inilah yang disebut dengan takwa menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, at-taqwa an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Taqwa adalah Allah selalu ditaati, tidak dimaksiati. Allah selalu diingat, tidak dilupakan. Allah selalu disyukuri nikmat-nikmatnya, tidak dikufuri.
Ini pengertian-pengertian indah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala tentang takwa. Ahibati hafizakumullahu taala, dan takwa memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Dan inilah inti dari kajian kita. Solusi utama adalah takwa. Takwa adalah solusi utama. Seakan-akan panitia kajian menginginkan kita untuk mengupas apa saja keutamaan-keutamaan takwa, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan benarkah takwa adalah solusi utama? Maka ahibati hafizakumullahu taala, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an saja, maka kita akan dapati faidah-faidah takwa di dunia dan di akhirat. Saya akan sebutkan faidah takwa di dunia sebelum akhirat. Yang pertama, takwa sebab kemudahan perkara-perkara seorang manusia. Takwa penyebab kemudahan perkara-perkara seorang manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 4. "Faman yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadanya dari perkaranya kemudahan. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa takwa akan mendatangkan kemudahan-kemudahan urusan bagi manusia. Dan ayat ini kalau dilihat dari sisi bahasa, yaitu memberikan pelajaran kepada kita bahwa takwa, siapa saja yang bertakwa, langsung Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya kemudahan. Dan kenapa kata-kata langsung? Karena di situ ada kata fi'il mudhari', present tense, kata kerja yang sedang terjadi. Dan kata kerja yang sedang terjadi ini di dalam ayat ini dalam bentuk jawaban sebuah syarat. Dan apabila jawaban sebuah syarat dalam bentuk present tense, kata kerja yang sedang terjadi, menunjukkan kepada kepastian dan keniscayaan. Man yattaqillaha yaj'al, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan untuknya langsung kemudahan. Kemudian juga yusran di dalam ayat ini, kemudahan dalam bentuk nakirah. Nakirah artinya kata dalam bahasa Arab yang belum ditentukan apa dan siapanya. Maka apabila nakirah dalam jawaban sebuah syarat menunjukkan kepada keumuman, dan artinya kemudahan apapun pasti akan didapat oleh orang-orang yang bertakwa dalam perihal apapun, urusan agama, ibadah, akhirat, urusan dunia, harta, tahta, wanita, keluarga, anak, yusran, kemudahan dari sisi manapun. Ini luar biasa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain, surat Al-Lail ayat 5 sampai 7. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna
fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun siapa yang memberi dan bertakwa dan mempercayai dengan surga, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kemudahan. Saya minum dengan tangan kanan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini, siapa yang memberi, yaitu bersedekah dan bertakwa, maka nuyassiruhu, kami akan mudahkan, lil yusra, untuk kemudahan. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan bertakwa yang pertama di dunia adalah sebab yang memudahkan urusan manusia. Terutama kita dalam keadaan COVID-19 pandemi, banyak sekali keadaan-keadaan orang-orang yang kesulitan, terutama ekonomi. Maka saya nasihatkan, bertakwalah. Tinggalkan yang maksiat, lebih mendekat kepada Allah. Nah, yang kedua, faidah atau keutamaan takwa di dunia, yang kedua adalah sebab untuk menjaga manusia dari keburukan syaitan, dari gangguan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 201, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mengganggu mereka sekelompok dari syaitan, maka kemudian mereka mengingat Allah, bertakwa di sini, maka akhirnya mereka melihat, fa idzahum mubsirun. Saya lihat artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Artinya apa? Syaitan mengganggu manusia agar manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila seorang yang bertakwa diganggu oleh syaitan, Allah akan membimbing orang yang bertakwa tersebut untuk mengenali kesalahannya, sehingga dia tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini indah sekali, karena syaitan musuh yang wajib menjadi musuh dan tidak boleh menjadi teman. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Tidak boleh jadi kawan. Surat Fatir ayat 6. Banyak keliru orang-orang yang meruqyah, kemudian ngobrol, ente dari mana, alamat di mana, nama siapa, umur berapa, makanan apa. Ini interview kerja, bukan ruqyah. Dan itu menyimpang. Kemudian syaitan yang diislamkan, kemudian nanti pada suatu saat akan dimintai bantuan dengan mengucap ucapan tertentu. Ini haram, dosa besar, dan termasuk kesyirikan akbar. Ya ahibati hafizakumullah ta'ala. Nah, orang yang bertakwa, dia senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui bisikan-bisikan iblis agar tidak mengikutinya. Nah,
Dan yang ketiga dari keutamaan bertakwa adalah sebab. Takwa adalah sebab dibukakannya kebaikan-kebaikan dari langit dan bumi. Ini subhanallah. Maka saya nasihatkan sekali lagi, yang sulit-sulit mencari rezeki agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa memudahkan seseorang mendapatkan berkah di dunia dan di akhirat. Dan salah satu komponen takwa yang sangat luar biasa adalah beribadah, mengerjakan ketaatan, sebagaimana yang terjadi kepada Maryam alaihissalam ketika Allah berfirman, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, berkunutlah untuk Tuhanmu, rukuk dan sujudlah. Kunut artinya di sini adalah beribadahlah yang lama untuk Tuhanmu. Maka Maryam mengerjakan ini. Beliau sujud dengan sujud yang lama sampai keluar air nanah dari kedua mata beliau. Kemudian beliau ruku yang lama sampai bengkak kedua telapak kaki beliau. Balasannya apa? Balasannya tadi, ya, dibukakan berkah-berkah langit dan bumi. Nabi Zakaria yang mengurus Maryam setiap kali masuk ke dalam mihrab tempat ibadahnya Maryam senantiasa mendapati makanan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria alaihi salam masuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Lihat subhanallah, makanan yang turun dari langit. Maka saya nasihatkan, dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, dalam keadaan sulit seperti ini, banyak-banyak bertakwa agar dimudahkan, dilancarkan urusan dunia, dilancarkan kebaikan-kebaikan rezeki, bahkan dari langit dan dari bumi. Kita tidak tahu. Dan makanan yang dimaksud di sini adalah fakihatus syita fis saif wa fakihatus saif fis syita. Makanan yang dimaksud di sini adalah buah-buahan yang musimnya di musim dingin tetapi ada di musim panas, dan buah-buahan yang musimnya di musim panas tetapi ada di sisi Maryam di musim dingin. Menunjukkan buah-buahannya tidak pernah berhenti terus, makanannya tidak pernah berhenti turun dari langit. Allahu Akbar. Ya. Makanya Maryam menjawab ketika ditanya oleh Nabi Zakaria, "Anna laki hadza?" Wahai Maryam, engkau dapati ini dari mana? Maryam alaihissalam menjawab, qalat huwa min indillah. Yang artinya dia datang dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka perbanyaklah ibadah. Niscaya rezeki akan lancar. Perbanyaklah ibadah, niscaya rezeki akan lancar. Meskipun kita beribadah kepada Allah bukan karena rezeki, akan tetapi fadilat dari ibadah tersebut adalah memperlancar rezeki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh." Yang artinya, dan carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala dan beribadahlah kepadanya. Surat Al-Ankabut ayat 17. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-15 Hijriah, ini mengatakan fihi dalilun ala annal ibadah min talabir rizq. Di dalam ayat ini terdapat dalil, surat Al-Ankabut ayat 17, terdapat dalil bahwa ibadah
adalah termasuk dari mencari rizki. Ibadah termasuk dari mencari rizki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, takwa sebab seorang hamba mendapatkan petunjuk untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya afwan. Yang ketiga belum saya sebutkan dalilnya ya. Takwa sebab terbukanya berkah-berkah langit dan bumi. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, la fatahna. La di situ dalam sisi bahasa lamut taukid. Kemudian setelahnya fi'il madhi menunjukkan benar-benar penekanan. Lamut taukid artinya penekanan. Lam fungsinya menekankan. Yang kalau kita terjemahkan seperti ini, jikalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, sungguh pasti kami telah subhanallah ya, sungguh pasti kami telah bukakan atas mereka berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Allahu Akbar. Ini ahibati hafizakum. Dan sini saya ingin menyinggung sedikit tentang harta. Ketahui baik-baik, persoalan harta bukan hanya sekedar banyak, akan tetapi berkah. Karena banyak yang berberkah akan memberikan kepada kita pahala dari harta tersebut. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Yang artinya, wahai Allah, banyakkanlah harta dan anak Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan berkahilah. Ya, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta berkah. Makanya ketika Anda minta rezeki kepada Allah, jangan lupa minta berkah. Karena urusan harta bukan hanya sekedar banyak, tetapi juga berberkah. Yang keempat, faidah takwa adalah sebab seorang hamba diberikan petunjuk untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan di zaman sekarang sangat-sangat penting, karena hampir semua dari manusia menggunakan media sosial, minimal WhatsApp. Ya, kalaupun tidak punya media sosial, tetapi tetap saja nonton di media sosial. Ya, apa maksud saya? Dengan kemudahan mengakses informasi dan juga kemudahan menyebar informasi seperti zaman sekarang ini, akhirnya banyak yang memberikan pengetahuan-pengetahuan yang menyimpang. Maka penting untuk bertakwa, karena dengan takwa seseorang akhirnya bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal ini, surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah langsung menjadikan bagi kalian furqanan, petunjuk yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Di zaman media sosial ini, karena mudah menyebarkan informasi, akhirnya timbullah gerakan framing. Framing yaitu membuat sebuah gerakan yang menutupi sebuah keadaan, sehingga keadaan tersebut dianggap baik akibat framing ini, padahal dia buruk.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hadid ayat 28 juga begitu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada rasul-rasulnya. Allah memberikan kepada kalian kiflaini mir rahmatih, dua dari rahmatnya, dua kumpulan besar dari rahmatnya, dan Allah menjadikan bagi kalian cahaya yang dengannya kalian berjalan. Nah, ini menunjukkan takwa luar biasa. Ya, di zaman sekarang banyak bermunculan hal-hal yang aneh-aneh, yang jelas-jelas menyimpang, tetapi akibat framing menjadi biasa. Maka itu jangan dibiarkan dan tidak boleh dibiarkan. Kemudian yang kelima, ini sudah berapa lama ini? Oh ya, baru 51 menit. Yang kelima, yaitu takwa sebab kemudahan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan untuknya jalan keluar dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Yang keenam, takwa adalah sebab untuk mendapatkan kewalian. Takwa adalah sebab untuk mendapatkan kewalian. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 34, Inna awliya'ahu in awliya'uhu illal muttaqun. Tidak ada wali-wali Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 19, wa innadh zalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain, dan Allah adalah penolong orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa sebab dia mendapatkan wali atau predikat wali Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak bertakwa maka dia tidak bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Orang gila yang tidak sholat, dia tidak bisa jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Karena bertakwa adalah mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Maka tidak bisa jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengerjakan syariat Islam tidak bisa jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya wali Allah adalah orang alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian para ikhwah, di zaman sekarang ini kata wali itu diobral untuk sebuah tujuan Allahu a'lam apa. Ya, kata wali ini diobral. Bahkan ada sebagian orang kadang-kadang ngaku dirinya wali. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Yang artinya, maka janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Dia Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Lihat, subhanallah ya.
hati-hati yang ngaku-ngaku jadi wali Allah, kemudian dia adalah keturunan wali Allah, bapak ibu saya wali Allah, kakek saya wali. Ini subhanallah ya, bertentangan dengan Al-Qur'an. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu man taqa. Jangan kalian mengatakan diri kalian suci. Allah yang lebih mengetahui tentang orang yang bertakwa. Hati-hati, jangan diobral ini kata wali ini. Nah, yang ketujuh, ya, yang ketujuh adalah wali Allah karena tadi ngomong tentang wali ya. Jadi karena dari mulai zaman dahulu ini masalah perwalian ini menjadi obralan bagi sebagian orang. Ya, menjadi obralan bagi sebagian orang. Maka hati-hati. Yang bertakwa dan yang beriman dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak bertakwa, tidak beriman, bahkan melakukan kesyirikan, minta bantuan kepada jin, maka tidak wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok Al-Qur'an, mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok para sahabat, ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bertakwa berarti. Ya, tidak bertakwa. Baik, yang ketujuh. Takwa adalah sebab tidak gentarnya menghadapi orang-orang kafir. Takwa adalah sebab tidak gentarnya menghadapi orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika kalian bersabar dan bertakwa, maka tipu daya musuh tidak membahayakan kalian sedikit pun. Tipu daya musuh tidak membahayakan kalian sedikit pun. Kemudian ahibati hafizakumullah, yang kedelapan, takwa sebab turunnya pertolongan dari langit saat dalam keadaan sulit. Saat dalam keadaan sulit, saat dalam keadaan bertemu dengan musuh. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 23-25. Walaqad nasarakumullah bi Badri wa antum adzillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh kami telah dan sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian saat perang Badar dalam keadaan kalian sedikit, maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Idz taqulu lil mu'minin, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman, alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Apakah tidak cukup bagi kalian Tuhan kalian memberikan kepada kalian 3.000 dari malaikat yang menolong kalian, yang turun. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwin. Bahkan jika kalian bersabar dan bertakwa, maka Allah akan mendatangkan kepada kalian secepatnya dan memberikan kekuatan kepada kalian dengan 5.000 dari para malaikat. Ini menunjukkan bagaimana takwa adalah penyebab turunnya kemudahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saat dalam keadaan sulit. Yang kesembilan, takwa adalah
sebab seseorang mengerjakan amal saleh. Semakin besar ketakwaannya, semakin besar dia bisa mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik. Lihat, ada semacam kaitan antara ucapan baik dengan takwa. Semakin dia bertakwa, maka semakin dia bisa memperbaiki amalnya dan akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa ini yang terakhir adalah penyebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ke dalam kebaikan di dunia. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 46, wal aqibatu littaqwa, dan segala macam urusan baik diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dalam surat Hud ayat 49, innal aqibata littaqwa lil muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang sesungguhnya akhir yang baik di dunia adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini beberapa keutamaan dari takwa yang merupakan solusi utama kehidupan seseorang. Seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum akhirat dengan takwanya. Sudah waktu 1 jam, kita masuk kepada sesi pertanyaan dan saya memiliki waktu cuma 15 menit karena di sini kan waktunya waktu Indonesia Tengah lebih 1 jam daripada waktu Indonesia Barat. Nah, silahkan. Boleh langsung. Silahkan. Gimana? Ya. Ada pertanyaan? Kabar gembira dulu apa tuh?
Silahkan. Silahkan. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau seandainya istri lebih bertakwa daripada suaminya, bukankah nanti sang suami dimintai pertanggungjawaban atas istrinya? Lalu bagaimana dengan keadaan seperti ini? Maka jawabannya adalah yang pertama, meskipun suami istri, maka setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia telah lakukan. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa sesungguhnya seseorang tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan. Maka yang dia usahakan tetap dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik istri mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat, suami mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Itu satu. Yang kedua, dari sisi tanggung jawab, maka memang seorang suami dia akan bertanggung jawab atas istrinya, dan sang istri bertanggung jawab atas anak-anaknya. Arti tanggung jawab di sini bahwa semua yang dilakukan oleh anak istri, maka sang suami yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan keburukan anak istri yang akan diminta pertanggungjawaban adalah suaminya. Begitu juga istri, kebaikan dan keburukan anak-anak yang akan diminta pertanggungjawaban adalah ibunya atau istrinya tersebut. Maka apabila seorang istri lebih bertakwa daripada suaminya, dan ini yang banyak terjadi, ya, terkadang istri lebih ahli sholat dibandingkan suaminya malas sholat, ya, dan ini kekeliruan dari seorang suami yang tidak mencontohkan contoh yang baik, dan akhirnya kadang-kadang istrinya yang terbawa. Seorang istri jika lebih bertakwa daripada suaminya, maka hendaklah dia mengajak suaminya untuk lebih bertakwa, terutama perihal sholat misalkan. Maka sang istri mengajak, dan itulah salah satu fungsi istri, dan itulah istri yang salehah, yaitu seorang istri menjadi tu'inuhu ala amri dinihi, menolong suaminya untuk perkara agama suaminya. Menolong suaminya untuk perkara agama suaminya. Kemudian apabila di dalam sebuah keluarga saling tolong menolong dalam ketakwaan, maka Allah akan merahmatinya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an qama minal lail, Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam, fasalla thumma ayqadha ahlahu fasallat fa in abad nadha fi wajhil ma. Seorang lelaki dirahmati oleh Allah yang bangun malam, lalu dia sholat, lalu dia membangunkan istrinya, lalu istrinya sholat. Jika istrinya enggan sholat, maka percikanlah air pada wajahnya, akhirnya istrinya bangun dan sholat.
Lihat di sini tolong menolong dalam ketakwaan. Kemudian juga kebalikannya, wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat thumma ayqadat zawjaha fa shalla wa in aba wadhahat fi wajhil ma. Allah merahmati suatu kaum yang apabila seorang istri, saya ulangi, Allah merahmati seorang istri yang bangun malam lalu dia sholat, lalu dia membangunkan suaminya, lalu suaminya sholat, dan apabila suaminya enggan untuk bangun maka dipercikan air di wajahnya oleh istrinya, lalu dia sholat. Ini adalah tanda istri yang salihah, tanda istri yang salihah. Nah, wallahu alam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya ingin mengomentari tentang futur melemah iman saat dalam keadaan pandemi karena kajian hanya online. Maka jawabannya sebenarnya jangan dipojokkan kajian secara online-nya. Akan tetapi sebenarnya adalah kita harus mengoreksi diri kita, kenapa sampai dia lemah iman. Meskipun online, dan ini kemudahan datang dari Allah di masa pandemi COVID-19 ini, ternyata sebagian orang yang mengaku futur tetap tidak menimba ilmu agama saat dalam keadaan online. Ini kan berarti urusannya bukan, permasalahannya adalah kajiannya online. Karena kajian baik secara online ataupun secara tatap muka, maka yang disampaikan sama, ayat Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semestinya pun mendengarkannya dengan seksama. Maka harus dia jangan pernah memojokkan kata-kata kajian secara online. Tetapi yang harus dia koreksi adalah kenapa keimanannya menurun. Ya, salah satu sebabnya adalah terlalu sibuk dengan handphone, media sosial, dan akhirnya kajian-kajian yang secara daring jarak jauh pun dia skip. Dia mau hanya untuk melihat hal-hal yang melalaikan, bahkan diharamkan, bahkan dosa besar. Nah, ini semua sebenarnya adalah perlu doa dari seorang hamba agar lebih khidmat menuntut ilmu meskipun melalui jarak jauh secara daring. Karena baik secara tatap muka atau secara jauh, dia tetap sebagai penuntut ilmu, tidak sebagai seseorang yang tidak menuntut ilmu.
Maka sekali lagi jangan disalahkan kajian jarak jauhnya. Akan tetapi yang dipojokkan adalah kenapa saya terlalu banyak untuk melalaikan waktu-waktu dengan media sosial yang tidak bermanfaat bahkan mendatangkan dosa. Explore Instagram, kemudian status-status di Facebook. Jadi yang kebanyakan terjadi adalah malah murajaah Facebook dan murajaah Instagram, bukan murajaah kajian-kajian. Walhamdulillah, kata akhi fillah, saudara saya karena Allah, Al-Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah ta'ala, Din, ini corona sudah ulang tahun, 1 tahun sudah katanya. Maka kata beliau, sungguh sangat merugi seseorang yang tidak memperhatikan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena beberapa ustadz bahkan sudah menghatamkan 1 kitab, bahkan 2 kitab dalam kajian-kajian jarak jauh. Lalu di manakah orang-orang yang merasa futur tadi? Sungguh mengikuti kajian jarak jauh ataupun tatap muka, dia adalah sama saja bagi siapa yang memang menghendaki ilmu. Bahkan kajian jarak jauh ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia, yang akhirnya beberapa ustadz fokus dengan kajian jarak jauh dan menghasilkan beberapa kali hatam dari kitab-kitab yang dipelajari. Wallahu a'lam. Naam. Masih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, dan sifat kesucian, dan ghina, yaitu kekayaan iman atau kekayaan hati. Maka ini doa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta ketakwaan. Begitu juga ada doa yang lain yang kita meminta kemudahan untuk beramal saleh, karena amal saleh adalah termasuk bagian dari ketakwaan, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, beribadah yang baik kepadamu, dan bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan berikan aku, selalu bimbing aku dalam kebenaran. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma zayyin, doa dari Al-Quran, Allahumma zayyinni bizinatil iman, Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan, ini takwa, dan indahkan keimanan tersebut di dalam hati-hati kami, ini takwa, dan bencikan kepada kami kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, ini juga takwa.
Mereka lah orang-orang yang beruntung, dan jadikan kami sebagai orang-orang yang beruntung. Ini adalah doa-doa untuk kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulangi, Afan. Tadi headset saya tidak diletakkan di telinga. Coba mohon diulangi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan min alamati qabulil amal al-hasanatu ba'dahu. Termasuk dari tanda diterimanya amal adalah beramal baik setelah beramal tersebut. Maka semestinya seseorang ketika sesudah berpuasa dalam bulan Ramadan, digembleng dalam bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari Ramadan, semestinya dia sudah terbiasa dengan amal-amal saleh. Dia sudah terbiasa dengan amal-amal saleh. Dan apabila dia melaksanakan amal saleh tersebut setelah Ramadan, maka ini berarti tanda secara umum amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang belum ada dalil dari ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam secara rinci dan signifikan tentang tanda diterimanya amal ibadah. Dan ini semua agar memudahkan kita untuk terus berjuang beramal ibadah. Karena apabila seseorang beramal ibadah dan mengetahui apakah amal ibadah dia diterima atau tidak, mengetahui amal ibadah dia diterima oleh Allah, maka dikhawatirkan dia nanti ujub, merasa bangga dengan amalnya yang menyebabkan terputus amalnya. Maka urusan diterima atau tidak diterima oleh amal adalah urusan hak Allah Subhanahu wa taala semata. Tugas kita adalah beramal. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Dan beramallah kalian, maka niscaya Allah akan memperhatikan amalan kalian. Itu tugas kita beramal, ya. Jangan sampai kita terlalu sibuk memikirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa tandanya Allah menerima amalan kita atau tidak. Tetapi tugas kita beramal dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya ingin bacakan ada pertanyaan dari Ibu Rohani tentang, pertanyaannya bagus, sebatas apa tanggung jawab ibu kepada anaknya sampai umur berapa? Maka jawabannya adalah tanggung jawab orang tua kepada anaknya atau terhadap anaknya itu seumur hidup orang tua. Baik nanti anaknya meninggal duluan ataupun orang tuanya meninggal duluan, seumur hidup. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Yang dipimpinnya anak istri, ya, maka anak dia bertanggung jawab atau orang tua bertanggung jawab atas anaknya meskipun anaknya sudah menikah. Misalkan anak perempuannya sudah menikah, anak laki-lakinya sudah menikah, maka tetap dia bertanggung jawab. Tetapi bukan berarti ketika dikatakan tetap bertanggung jawab kemudian dia masuk ke dalam urusan rumah tangga anaknya, tidak. Ya, ini adalah urusan privasi sang anak, tetapi dia bertanggung jawab
kepada anak dari sisi kesolehannya, akidahnya, ibadahnya, dan seterusnya. Ya, wallahu alam. Ini kira-kira cukup insyaallah. Ya. Amin. Siap, insyaallah. Amin, amin, masya Allah. Siap, siap. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.